so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Angela Mercy Safrina, saya dari kelas 12 IPS 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi neraca saldo perusahaan dagang toko ABC per 31 Desember 2019. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan nama akun, yaitu kas di debit senilai 100 juta, peralatan di debit senilai 80 juta, gedung di debit senilai 50 juta, persediaan barang dagang di debit senilai 40 juta, modal di kredit senilai 152 juta 800 ribu, prive di debit senilai 500 ribu, utang di kredit senilai 50 juta, dan pembelian di debit senilai 25 juta, biaya angkut pembelian di debit senilai 1 juta, retur pembelian di kredit senilai 800 ribu, pendapatan jasa di kredit senilai 6.500.000, penjualan di kredit senilai 91.600.000. Nah, retur penjualan di debit senilai 1.300.000, potongan penjualan di debit 1 juta, biaya gaji di debit senilai 2 juta, biaya air di debit senilai 400.000, biaya listrik di debit senilai 500.000. Nah, jumlah dari debit dan kredit yaitu sama hasilnya, itu hasilnya 301.700.000, dan persediaan barang dagang akhirnya yaitu 15 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan laba rugi toko ABC per 31 Desember 2019. Jadi yang pertama kita akan tulis akun penjualan dengan senilai 91.600.000. Kemudian retur penjualannya 1.300.000, potongan penjualannya 1 juta. Nah, di sini kita jumlahkan retur penjualan dan potongan penjualannya, yaitu 1.300.000 ditambah 1 juta, hasilnya menjadi 2.300.000. Kemudian dari penjualan tadi yaitu senilai 91.600.000, kita kurangkan dengan hasil penjumlahan retur penjualan dan potongan penjualan, yaitu 91.600.000 dikurang 2.300.000, hasilnya 89.300.000, dan itu menjadi penjualan bersih. Nah, pendapatan jasa 6.500.000. Di sini kita akan menjumlahkan dari hasil penjumlahan dari penjualan dan hasil penjualan, retur penjualan dan potongan penjualan, yaitu 89.300.000 ditambah pendapatan jasa 6.500.000, hasilnya 95.800.000. Selanjutnya, persediaan barang dagang awal senilai 40 juta, pembelian 25 juta, biaya angkut pembelian 1 juta. Nah, di sini kita akan menjumlahkan pembelian 25 juta dan biaya angkut pembelian 1 juta, dan hasilnya yaitu 26 juta. Nah, retur pembeliannya di neraca saldo tadi, ini retur pembeliannya itu senilai 800.000. Nah, kita kurangkan dari penjumlahan pembelian dan biaya akun pembelian, yaitu 26 juta dikurang 800.000, yaitu menjadi 25.200.000, dan itu menjadi pembelian bersih. Nah, dari hasil pembelian bersih ini kita kurangkan dengan kita jumlahkan dengan persediaan barang dagang awal, yaitu senilai 40 juta dikurangkan dengan pembelian bersih tadi, yaitu 25.200.000, hasilnya menjadi 65.200.000, dan itu menjadi barang tersedia untuk dijual dengan hasil 65.200.000. Nah, selanjutnya persediaan barang dagang akhir di sini yaitu 15 juta, dan kita kurangkan yaitu
65.200.000 dikurang 15 juta yaitu 50.200.000. Dan dari hasil pendapatan jasa dan penjualan bersih tadi yang kita jumlahkan hasilnya menjadi 95.800.000, kita kurangkan dengan harga pokok atau HPP yaitu 50.200.000 dan hasilnya yaitu 45.600.000 dan itu menjadi laba kotor. Selanjutnya kita akan menjelaskan biaya-biaya, yaitu yang pertama biaya gaji senilai 2 juta, biaya listrik senilai 400.000, biaya air senilai 400.000, biaya listrik senilai 500.000. Nah, di sini kita akan menjumlahkan yaitu 2 juta ditambah 400.000 ditambah 500.000. Hasilnya menjadi 2.900.000. Nah, dari hasil laba kotor tadi kita akan mengurangkan dengan hasil penjumlahan biaya-biaya yaitu 45.600.000 dikurang 2.900.000 yaitu hasilnya menjadi 42.700.000 dan itu menjadi laba bersih. Baik Ibu, sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.